Alasannya kenapa kok bisa? Urusannya apa? Makanan, perut kenyang dengan agama dan dunia. Baik. Ya, kita tahu kok kenapa sampai perut dipenuhi dengan halal itu sesuatu yang dibenci sama Allah. Dasarnya apa? Alasannya apa? Kok orang nggak boleh kenyang? Ya. Kenapa orang nggak boleh kenyang? Ini dasarnya. Ya. Jadi ulama juga tidak seenak-enaknya memvonis seperti itu atau mengatakan di dalam makol-makolnya dengan perkataan-perkataan seperti ini. Di sini dasarnya hadis, ya. Kama fil hadis li'anna imtila'ahu, karena penuhnya perut minat ta'am dari makanan yufdi ilal fasad, akan menyebabkan ilal fasadiddin, terhadap rusaknya agama. Sangkut pautnya dengan agama ternyata. Perut sangkut pautnya dengan agama, kok bisa? Ya. Karena penuhnya perut, kama fil hadis li'anna imtila'ahu, karena penuhnya perut minat ta'am dari dengan makanan yufdi ila fasadiddin, akan menyebabkan kerusakan di dalam beragama. Ila fasadiddin wad dunya, ya. Akan menyebabkan rusaknya agama dan dunia. Alasannya kenapa kok bisa? Urusannya apa? Makanan, perut kenyang dengan agama dan dunia. Baik, ya. Survei membuktikan ketika orang yang perutnya dipenuhi dengan banyak, ya. Ketika orang penuh aja perutnya ini kekenyangan, apa yang bisa dia dilakukan? La dunya wal akhirah, bekerja untuk dunia dalam keadaan perut yang kenyang, susah gerak, sulit untuk gerak, bawaannya malas. Dan itu kita mungkin menyadari itu semua. Benar apa tidak? Ketika perut berlebihan terlalu kenyang, ente dipakai lari nggak bisa perut kenyang. Justru bakal nantinya akan nyebabin apa? Kalingkiban, ya, kelingkiban. Perut sakit, ya, akan menyebabkan perut menjadi sakit. Dalam posisi kenyang ente lari, ya. Atau gerak dah untuk nyari dunia aja nggak bisa. Itu butuh waktu untuk menenangkan, untuk menurunkan si makanan yang berlebihan itu, dan prosesnya lama. Dan biasanya ketika orang kekenyangan, bawaannya pingin istirahat, pingin duduk nyantai. Ketika duduk nyantai tertidur dia, banyak yang terlewatkan dari dirinya. Dunia terlewatkan. Yang tadinya mau kerja gara-gara perut kenyang, nggak jadi kerjanya. Itu dunia. Seperti halnya akhirat juga. Perut kekenyangan, ente rencana mau ngaji, perut kekenyangan. Rebahan dulu sebentar, istirahat dulu sebentar untuk nenangin perut nih, kebanyakan makan. Duduk dan ente nyantai-nyantai. Karena keenakan nyantai-nyantai, tertidurlah. Setelah tidur, yang tadinya mau ngaji terlewat. Yang tadinya dia harus mendapatkan ilmu di dalam hadis atau di dalam fikih terlewatkan karena tidur. Itu yang dimaksud dengan karena penuhnya perut dari makanan yufdi ila fasadiddin wa dunya, akan menyebabkan rusaknya agama dan dunia. Kemudian di sini juga disebutkan faghalibul amrad tansha'u an kathratil akli, dan kebanyakan penyakit dohir itu muncul dikarenakan banyaknya makanan yang masuk ke dalam perut. Ini kata Rasulullah dan dibuktikan oleh ilmu kedokteran, ternyata benar. Kalau seandainya ada orang yang segala masuk ke dalam perutnya, maka tidak aman bagi dirinya dari penyakit yang akan berdatang. Ya, sumber penyakit yaitu wi'a. Sumber penyakit tahu. Sumbernya penyakit wi'a, tempat di dalam perut yang masuknya tanpa terkontrol. Semuanya masuk. Yang manis, yang asin, yang pedas, yang berlemak, yang pokoknya dari A sampai Z masuk ke dalam perut. Akan timbul penyakit mulailah sedikit demi sedikit, ya, merembet dari pencernaan terus ke usus, kemudian pokoknya di sini disebutkan faghalibul amrad, kebanyakan penyakit, ghalib umum, kebanyakan penyakit tansha'u an kathratil akli, timbul disebabkan banyak makan, ya, tumbuh an kathratil akli, dari banyaknya makan, wa idkhalit ta'am fil badan qabla hadmil awal, dan memasukkan makanan ke dalam perut sebelum dihancurkan terlebih dahulu. Makanya mengunyah pun ada caranya, ya. Sekarang kan orang makan tanpa dikunyah, langsung ditelan aja. Nah, itu yang menyebabkan penyakit. Jadi penyakit sumbernya rata-rata itu dari banyaknya makan dan memasukkan makanan ke dalam perut tanpa dikunyah.
Maksudnya tanpa dikunyah dengan tahapan pertama. Hadmil awal itu kunyah tahapan pertama. Kalau tahapan kedua kan perlu diproses, ada penggilingan. Ya, makanya yang keluar kan nggak utuh, ya. Benar nggak? Nah, banyaknya penyakit ya karena tidak melalui proses penggilingan yang pertama. Apa mesin penggilingan pertama? Mulut, gigi. Nggak diproses, ya. Jadi nggak dikunyah. Jadi dianjurkan ketika makan itu untuk mengunyah dengan sebenar-benar sampai dia lembut baru ditelan. Jangan baru 2 kali kunyahan, 2 kali gigitan, takut kehabisan orang langsung ditelan, ya. Nah, itu akan menyebabkan penyakit.